Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku Hakikat Berpikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada bab 3 adalah contoh-contoh aktivitas berpikir. Berpikir dangkal, mendalam, dan cemerlang. Berpikir terbagi 3 bagian, yaitu berpikir dangkal atau at-tafkir as-sati, berpikir mendalam atau at-tafkir al-amik, dan berpikir cemerlang atau at-tafkir al-mustanir. Berpikir dangkal merupakan pemikiran kebanyakan manusia. Berpikir mendalam terdapat pada para ulama atau intelektual, sedangkan berpikir cemerlang merupakan pemikiran para pemimpin dan orang-orang yang berpikir cemerlang dari kalangan para ulama dan umumnya manusia. Berpikir dangkal adalah hanya memindahkan fakta ke dalam otak tanpa membahas fakta lainnya atau tanpa berusaha mengindra hal-hal yang berkaitan dengan fakta tersebut, kemudian mengaitkan penginderaan tersebut dengan informasi-informasi yang berkaitan dengannya, juga tanpa ada usaha mencari informasi-informasi lain yang berkaitan dengan fakta. Kemudian setelah itu, keluarlah keputusan yang dangkal terhadap fakta tersebut. Pemikiran seperti ini kerap terdapat pada berbagai kelompok manusia, orang-orang yang rendah taraf berpikirnya, serta orang-orang cerdas yang tidak terpelajar. Berpikir dangkal merupakan bahaya bagi umat dan bangsa manapun, karena ia tidak akan mengantarkan pada kebangkitan, bahkan tidak memungkinkan mereka untuk hidup menyenangkan, meskipun memungkinkan mereka untuk hidup sejahtera. Penyebab kedangkalan berpikir adalah lemahnya penginderaan, lemahnya informasi, dan lemahnya pengaitan informasi dengan fakta pada otak manusia. Pemikiran dangkal ini bukan sesuatu yang alami pada manusia, meskipun ia merupakan pemikiran yang primitif. Manusia berbeda-beda dalam hal kuat lemahnya mengindra dan kuat lemahnya mengaitkan informasi dengan fakta. Manusia juga berbeda-beda dalam jumlah atau jenis informasi yang ada pada mereka, baik yang diambil dengan jalan menerima dari orang lain atau mendengar, dengan jalan menelaah atau membaca, ataupun yang diambil dari pengalaman hidup. Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi perbedaan manusia dalam taraf berpikir. Pada dasarnya, manusia mempunyai otak yang kuat dan juga kemampuan yang kuat dalam mengaitkan informasi dengan fakta, kecuali pada sedikit di antara mereka, yaitu orang-orang yang diciptakan dalam keadaan lemah atau yang mengalami kelemahan di kemudian hari. Pada dasarnya juga, kebanyakan manusia senantiasa mendapatkan informasi baru setiap hari, meskipun mereka orang-orang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, kecuali orang-orang yang menyimpang atau abnormal, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai perhatian pada apapun, yang tidak menghargai informasi yang disampaikan kepada mereka atau informasi yang mereka pelajari sendiri. Pemikiran yang dangkal bukanlah pemikiran yang alami, tetapi suatu penyimpangan dalam berpikir. Meski demikian, memang ada individu-individu tertentu yang terbiasa berpikir dangkal dan rela dengan hasil berpikirnya itu, serta tidak merasa memerlukan sesuatu yang lebih berharga daripada yang telah ada pada diri mereka. Maka hal ini menyebabkan berpikir dangkal menjadi kebiasaan mereka, sehingga mereka pun senantiasa berpikir dengan cara seperti itu. Mereka menyenanginya serta merasa puas dengannya. Adapun berpikir dangkal yang ada pada kelompok, ia disebabkan kurangnya kemampuan mereka untuk berpikir karena keadaan mereka sebagai kelompok. Berpikir dangkal biasanya mendominasi mereka, sekalipun mereka adalah kelompok yang beranggotakan para pemikir yang kreatif. Karena itu, berpikir dangkal merupakan pemikiran yang mendominasi kehidupan. Andai kata tidak ada individu-individu dari kalangan bangsa dan umat yang diberi kemampuan luar biasa dalam mengindra dan mengaitkan informasi dengan fakta, niscaya tidak mungkin terdapat kebangkitan dan tidak akan mungkin terdapat kemajuan material dalam kehidupan ini. Tidak ada pemecahan dalam menghadapi cara berpikir dangkal pada kelompok-kelompok manusia. Hanya saja dimungkinkan meningkatkan taraf dari berbagai realitas dan peristiwa yang terjadi, dan juga dimungkinkan membekali kelompok-kelompok tersebut dengan pemikiran yang tinggi dan informasi yang kaya hingga bisa mengangkat taraf berpikir mereka. Meskipun demikian, tetap saja mereka akan berpikir dangkal bagaimanapun keadaan mereka, meskipun tarafnya tinggi. Artinya, suatu bangsa dan umat akan dapat bertindak seperti halnya
halnya tindakan yang lahir dari berpikir cemerlang, tetapi pemikiran mereka bagaimanapun juga tetap pemikiran yang dangkal. Kelompok-kelompok tidak akan dapat berpikir mendalam dan cemerlang, bagaimanapun juga peningkatan dan ketinggian yang mereka raih. Hal ini karena keadaan mereka sebagai suatu kelompok membuat mereka tidak mampu melakukan pendalaman pembahasan dan tidak mampu melakukan proses berpikir cemerlang. Untuk meningkatkan taraf berpikir kelompok, caranya tidaklah dengan jalan mengubah proses berpikir mereka, tetapi dengan mengubah berbagai fakta dan peristiwa yang diindra oleh kelompok tersebut. Dimungkinkan juga mengatasi pemikiran dan informasi yang terdapat dalam kelompok tersebut sehingga kedangkalan berpikir akan berkurang, tetapi ia tetap tidak akan hilang. Dengan demikian, cara bertindak dalam kelompok tersebut akan dapat ditingkatkan. Adapun individu-individu dimungkinkan untuk menghilangkan kedangkalan berpikirnya, menguranginya, atau menjadikannya jarang pada diri mereka. Caranya ialah, pertama, menghilangkan kebiasaan berpikir pada mereka, yaitu dengan mendidik dan membina mereka dan mengarahkan pandangan mereka pada kelemahan berpikir dan kedangkalan pemikirannya. Kedua, memperbanyak percobaan atau pengalaman pada diri mereka atau di hadapan mereka, serta menjadikan mereka hidup di tengah banyak fakta, serta mengindra fakta-fakta yang beragam, senantiasa baru dan berubah-ubah. Ketiga, menjadikan mereka hidup bersama kehidupan dan terjun dalam kehidupan itu. Dengan tiga hal tersebut, maka mereka akan dapat meninggalkan kedangkalan atau mereka ditinggalkan oleh kedangkalan, sehingga mereka menjadi tidak dangkal dalam berpikir. Individu-individu seperti itu apabila semakin banyak di tengah umat, akan semakin mudah dan dekat pula pada terwujudnya kebangkitan umat. Individu-individu tersebut meskipun hidup di tengah-tengah umat, menerima informasi-informasi serta mengindra berbagai fakta dan peristiwa yang ada pada umat, mereka tidak mampu mendahului zaman mereka dan bukan merupakan jenis yang berbeda dengan jenis umat mereka, tetapi mereka mampu untuk mendahului umat mereka dan memindahkan umat dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Ini karena individu-individu tersebut mampu menggambarkan fakta-fakta kehidupan yang tinggi dengan penggambaran yang nyata, yaitu dengan jalan menerima pemikiran-pemikiran yang benar dan pendapat-pendapat yang sahih, memeluk pemikiran-pemikiran yang pasti atau qat'i, dan mampu membedakan berbagai macam pendapat serta mampu melihat fakta dari pendapat-pendapat tersebut. Pada akhirnya, pada diri mereka terdapat penginderaan intelektual atau al-ihsas al-fikri, intellectual sensation, yaitu penginderaan yang lahir dari pengetahuan dan pemikiran, dan juga terdapat logika penginderaan atau mantik al-ihsas, logic of sensation, yaitu pemahaman yang terlahir dari penginderaan, hanya dari penginderaan apa adanya. Mereka meskipun memiliki panca indera dan otak seperti yang dimiliki oleh manusia lain, tetapi kekuatan mengaitkan fakta dengan informasi yang terdapat pada otak mereka melampaui yang dimiliki oleh yang lainnya. Dan karena mereka senantiasa menaruh perhatian untuk mengaitkan penginderaan dengan informasi terdahulu secara benar, maka mereka lebih banyak memahami berbagai hal daripada manusia lainnya. Dengan kata lain, pemikiran mereka berbeda dengan pemikiran yang lain, sehingga terbentuklah al-ihsas al-fikri pada dirinya yang mengakibatkan tingginya mantik al-ihsas. Karena itu, individu lebih mampu meninggalkan kedangkalan berpikirnya daripada kelompok, meskipun kemampuan tersebut tidak ada nilainya kecuali jika diambil dan diadopsi oleh kelompok. Begitulah cara mengatasi kedangkalan berpikir, yaitu mengatasi individu terlebih dahulu, kemudian menjadikan umat mengambil dan mengadopsi pemikiran yang telah dicapai oleh individu. Di samping itu, harus ada upaya memperbaharui fakta-fakta yang ada di tengah umat, menyampaikan pemikiran-pemikiran yang tinggi di tengah umat yang berada dalam jangkauan tangan umat, serta menjalankan semua itu secara bersamaan dalam satu waktu. Ini disebabkan usaha untuk meninggalkan kedangkalan berpikir di tengah umat tidak akan bernilai apabila tidak bersamaan dengan upaya mengatasi pemikiran individu. Begitu pula, mengatasi pemikiran individu tidak akan bernilai sedikit pun jika tidak sejalan dengan usaha di tengah
tengah-tengah umat untuk meninggalkan kedangkalan berpikir yang ada pada umat. Yang demikian karena individu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan dari umat. Umat terbentuk dari sekumpulan manusia yang diikat oleh metode kehidupan tertentu, sedang bangsa terbentuk dari sekumpulan manusia yang berasal dari asal-usul yang satu yang hidup secara bersama. Sedang individu-individu adalah anggota dari sekumpulan manusia tersebut, baik pada suatu bangsa atau pada suatu umat. Maka individu tidak bisa dipisahkan dan diasingkan dari mereka. Karena itu, upaya meninggalkan kedangkalan berpikir harus dijalankan pada individu dan umat secara bersamaan, sehingga akan dimungkinkan meninggalkan kedangkalan berpikir dari seluruhnya. Adapun yang dimaksud dengan berpikir mendalam adalah mendalam dalam berpikir. Maksudnya mendalam dalam mengindra suatu fakta dan mendalam dalam informasi yang berkaitan dengan penginderaan tersebut untuk memahami suatu fakta. Jadi, berpikir mendalam tidak hanya sekedar mengindra sesuatu dan tidak cukup dengan hanya informasi awal untuk mengaitkannya dengan penginderaan, seperti halnya pada berpikir yang dangkal. Berpikir mendalam dilakukan dengan mengulang penginderaan fakta dan berusaha mengindranya lebih banyak dari penginderaan sebelumnya, baik dengan jalan percobaan atau dengan mengulang penginderaan. Berpikir mendalam juga dilakukan dengan mengulang pencarian informasi-informasi lain di samping informasi-informasi awal yang telah ada. Berpikir mendalam juga dilakukan dengan mengulang pengaitan informasi dengan fakta secara lebih banyak dari yang telah dilakukan sebelumnya, baik dengan cara mengamatinya dengan berulang-ulang atau dengan mengulangi kembali pengaitan tersebut. Dengan demikian, dari tipe penginderaan, pengaitan dan informasi yang seperti ini akan dihasilkan pemikiran-pemikiran yang mendalam, baik merupakan kebenaran maupun bukan kebenaran. Dan dengan mengulang-ulang dan membiasakannya, maka akan terwujudlah proses berpikir secara mendalam. Berpikir mendalam adalah berpikir yang tidak cukup dengan sekedar penginderaan pertama, informasi yang pertama atau awal, serta pengaitan yang pertama antara informasi dengan fakta. Berpikir mendalam merupakan langkah kedua setelah berpikir dangkal. Berpikir mendalam merupakan pemikiran para ulama atau intelektual dan para pemikir, meskipun tidak harus merupakan pemikiran kaum terpelajar. Jadi, berpikir mendalam adalah mendalam dalam penginderaan, informasi, dan pengaitan. Berpikir cemerlang adalah berpikir mendalam itu sendiri, ditambah dengan memikirkan segala sesuatu yang ada di sekitar fakta dan yang berkaitan dengan fakta untuk bisa sampai kepada kesimpulan yang benar. Dengan kata lain, berpikir mendalam adalah mendalam dalam berpikir itu sendiri, sedangkan berpikir cemerlang adalah selain mendalam dalam berpikir, juga memikirkan segala sesuatu yang ada di sekitar fakta dan yang berkaitan dengan fakta untuk sampai kepada tujuan tertentu, yaitu kesimpulan yang benar. Karena itu, setiap proses berpikir cemerlang merupakan proses berpikir mendalam, tetapi tidak mungkin proses berpikir cemerlang berasal dari berpikir dangkal, dan tidak setiap berpikir mendalam merupakan berpikir cemerlang. Sebagai contoh adalah seorang ahli atom yang meneliti pembelahan atom, ahli kimia yang meneliti susunan segala sesuatu atau senyawa, serta seorang faqih yang membahas penggalian hukum dan pembuatan undang-undang. Mereka dan orang semisalnya ketika membahas benda-benda dan hal-hal tersebut, mereka membahasnya dengan mendalam. Andai kata tidak terdapat kedalaman dalam berpikir, tentu mereka tidak akan mendapat kesimpulan yang gemilang. Tetapi meski demikian, mereka tidak termasuk pada pemikir yang cemerlang. Juga pemikiran mereka tidak disebut pemikiran cemerlang. Karena itu, tidaklah mengherankan jika Anda menemukan seorang ilmuwan atom telah menyembah kayu atau salib. Padahal bila ia berpikir secara cemerlang sedikit saja, dia akan menyimpulkan bahwa kayu tersebut tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat dan bahwa kayu bukan termasuk sesuatu yang layak disembah. Begitu juga bukan hal yang aneh jika Anda menemukan orang yang ahli undang-undang yang mempercayai adanya orang-orang suci dan dia menyerahkan dirinya kepada orang suci tersebut agar bisa mengampuni dosa-dosanya. Hal ini disebabkan kedua macam orang tersebut dan yang semisalnya memang berpikir mendalam tapi tidak cemerlang. Andai kata mereka berpikir secara
mereka cemerlang, maka mereka tidak akan menyembah kayu dan tidak akan mempercayai adanya orang-orang yang suci dan meminta ampunan dari mereka. Benar, orang yang berpikir mendalam hanyalah mendalam pada objek yang dia pikirkan, bukan pada yang lainnya. Maka bisa saja seseorang berpikir mendalam ketika memikirkan pembelahan atom atau pembuatan undang-undang, tetapi berpikir dangkal dalam hal lainnya. Benar, faktanya memang demikian. Tetapi ketika seseorang membiasakan berpikir mendalam, ini akan menjadikannya berpikir mendalam pada hal-hal lain di luar objek yang dia pikirkan, terutama pada perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah besar atau al-uqdatul kubra atau cara pandang dalam kehidupan. Tapi tiadanya kecemerlangan dalam berpikir akan menjadikannya terbiasa berpikir mendalam saja atau terbiasa berpikir dangkal dan bahkan akan terbiasa berpikir rendah atau at-tafkir as-sakhif, stupid thinking. Karena itu, berpikir mendalam saja tidak cukup untuk membangkitkan manusia dan meningkatkan taraf berpikir mereka, melainkan harus ada kecemerlangan dalam berpikir sehingga terwujudlah keluhuran dalam berpikir atau kebangkitan. Meskipun kecemerlangan bukan keharusan untuk sampai pada kesimpulan yang benar dalam berpikir, seperti halnya dalam ilmu eksperimental, ilmu hukum, ilmu kedokteran, dan yang lainnya, tetapi ia merupakan satu keharusan untuk meningkatkan taraf berpikir. Kecemerlangan juga satu keharusan agar proses berpikir bisa menghasilkan para pemikir. Karena itu, umat tidak mungkin bangkit dengan adanya para intelektual dalam ilmu eksperimental, para ahli fikih, pakar undang-undang, para dokter, para insinyur, dan yang sejenisnya. Umat hanya akan bangkit ketika terdapat kecemerlangan dalam proses berpikir mereka. Dengan kata lain, umat akan bangkit ketika terdapat para pemikir yang cemerlang di tengah-tengah mereka. Kecemerlangan dalam berpikir tidak mengharuskan adanya proses belajar. Dengan kata lain, pemikir cemerlang tidak harus kaum terpelajar. Sebagai contoh, seorang Arab Badui atau pedalaman yang berkata, "Tahi unta menunjukkan adanya unta. Jejak orang menunjukkan adanya orang yang berjalan," adalah seorang pemikir yang cemerlang. Begitu juga seorang orator yang berkata, "Kewaspadaan tidak akan menyelamatkan diri dari suratan atau takdir, dan kesabaran adalah salah satu sebab kemenangan," adalah seorang pemikir yang cemerlang. Tetapi seorang penyair yang berkata, "Khalifah telah mati, wahai manusia dan jin, seakan aku telah berbuka di bulan Ramadan," adalah bukan pemikir cemerlang meskipun ia seorang fakih dan terpelajar. Seorang ahli hikmah yang berkata, "Puncak hikmah adalah takut kepada Allah," adalah bukan pemikir yang cemerlang, karena puncak hikmah adalah menyadari adanya Allah, bukan takut kepada Allah. Jadi, berpikir cemerlang tidak membutuhkan pengetahuan dan kebijaksanaan atau hikmah, tetapi membutuhkan proses berpikir secara mendalam dan memikirkan hal-hal yang ada di sekitar suatu fakta dan yang berkaitan dengan fakta itu untuk sampai kepada kesimpulan yang benar. Maka dari itu, seorang pemikir cemerlang terkadang adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, sebagaimana pemikir cemerlang terkadang adalah seorang terpelajar atau ulama. Pemikir cemerlang tidak akan dapat membentuk pemikiran yang cemerlang kecuali pada dirinya terdapat kecemerlangan ketika berpikir. Maka seorang politikus adalah pemikir cemerlang. Seorang pemimpin juga merupakan pemikir cemerlang. Keduanya membutuhkan kecemerlangan ketika memikirkan sesuatu sehingga proses berpikirnya disebut cemerlang. Maka dari itu, kita tidak heran ketika melihat para tokoh, pemimpin, dan tokoh politik yang menyembah kayu dan meminta pengampunan dosa dari manusia yang lebih rendah kecemerlangan berpikirnya. Hal itu karena pemikiran mereka bukanlah pemikiran yang mendalam dan cemerlang, melainkan berpikir mengikuti adat dan kebiasaan atau berpikir secara curang dan munafik. Semua ini bukan berpikir mendalam atau cemerlang, sebab seorang pemikir cemerlang tidak akan menghubungkan dirinya dengan kecurangan dan kemunafikan serta tidak akan terpengaruh oleh adat dan kebiasaan. Demikian pembacaan buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada hari ini. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.